wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Febrianti dari Fakultas Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana, Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Bahaya Seks Bebas pada Kalangan Remaja. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas materi yang saya akan sampaikan. Baik, teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi, di slide pertama ada judul Bahaya Seks Bebas di Kalangan Remaja. Sayangi diri dan masa depanmu. Teman-teman, masa remaja adalah masa yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan pencarian jati diri. Namun sayangnya, di era digital seperti ini, kita seringkali terpapar informasi negatif dari kalangan remaja, termasuk perilaku seks bebas yang dinormalisasikan oleh sebagian orang. Mengapa seks bebas berbahaya? Kenapa sih seks bebas berbahaya? Seks bebas berbahaya karena dapat meningkatkan resiko yang pertama, penyakit menular seksual atau PMS, seperti HIV/AIDS. Yang kedua, kehamilan tidak direncanakan. Yang ketiga, dampak psikologis. Yang keempat, konsekuensi sosial. Yang kelima, kurangnya komitmen. Untuk poin pertama, penyakit menular seksual sudah saya sebutkan contohnya tadi, seperti HIV atau AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya. Yang kedua, ada kehamilan tidak direncanakan. Kehamilan tidak direncanakan seringkali terjadi di kalangan remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas. Yang ketiga, ada dampak psikologis, seperti adanya rasa bersalah, takut, trauma, emosional yang berlebihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada konsekuensi sosial. Konsekuensi sosial, contohnya adalah seperti dipandang negatif oleh lingkungan sosial, ya, oleh masyarakat, atau dipandang sebelah mata oleh kerabat atau keluarga atau apapun itu adalah konsekuensi sosial. Dan yang kelima ada kurangnya komitmen. Kurangnya komitmen ini seringkali terjadi di pasangan, ya, pada pasangan. Seperti contohnya berkaitan dengan kehamilan yang tidak direncanakan tadi. Seperti semisalnya terjadilah kehamilan yang tidak direncanakan atau kehamilan di luar nikah. Nah, otomatis maksud dari kurangnya komitmen itu adalah ketika terjadi kehamilan, mungkin saja pihak laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab atau berkomitmen untuk menikah terlebih dahulu, tetapi setelah melahirkan atau setelah beberapa bulan kemudian dia akan meninggalkan wanita tersebut. Nah, seperti itu ya contoh untuk kurangnya komitmen. Jadi sebenarnya yang paling rugi dalam pergaulan bebas itu adalah perempuan, mayoritas ya. Yang selanjutnya ada mengapa seks bebas menjadi masalah serius? Kenapa sih seks bebas itu dianggap serius ya? Seks bebas di kalangan remaja semakin meningkat. Dampak pada kesehatan fisik, mental, sosial, kurangnya edukasi seksual yang benar menjadi faktor utama ya. Selain itu juga dapat memicu kesehatan masyarakat, masalah sosial, dampak psikologis, kerusakan nilai moral, dan ketidakstabilan hubungan, entah itu dengan orang tua atau pasangan ya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab seks bebas. Di sini ada 5 faktor saja yang saya cantumkan. Yang pertama ada kurangnya edukasi seksual, ya. Kurangnya edukasi seksual itu terjadi di mana? Seharusnya, menurut saya, edukasi seksual itu diajarkan oleh orang tua, ya. Jadi kita harus mengedukasi kepada anak-anak atau adik-adik kita di rumah untuk edukasi seksual yang benar, seperti mengajarkan atau memberitahu dia bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain, ya. Dimulai dari seperti itu saja, edukasi seksual yang dapat mencegah anak-anak atau adik-adik kita terjerumus pada pergaulan bebas.
Yang kedua ada lingkungan dan pergaulan ya. Lingkungannya, pergaulannya ya dijaga. Adik-adik kita, anak-anak kita harus tahu lingkungannya seperti apa, pergaulan di luarnya seperti apa ya. Dan ditambah lagi harus disupport atau didorong dengan edukasi seksual yang tadi. Yang ketiga, media dan teknologi ya. Apalagi zaman sekarang, anak-anak kecil saja itu sudah bermain HP ya, sudah memegang gadget atau sudah punya handphone pribadi malah ya. Nah, kita sebagai kakak, orang tua atau tantenya atau keluarganya, kita harus mengawasi adik-adik kita atau anak-anak kita saat bermain gadget. Seharusnya atau sebaiknya ketika anak-anak bermain gadget itu harus didampingi oleh orang dewasa. Agar apa? Agar kita tahu apa yang dia lihat, apa yang dia mainkan, apa yang dia buka, ya. Lalu yang keempat ada keluarga tidak harmonis, ya. Faktor penyebab seks bebas ini ada keluarga tidak harmonis ya atau broken home. Anak-anak broken home itu mungkin sebagian besar mereka merasa sepi, sendiri, merasa tidak didengar ya. Jadi mereka pasti mencari kesenangan di luar sana ya. Apalagi kan di pergaulan-pergaulan bebas seperti itu, mungkin mereka merasa nyaman atau mereka merasa didengar, punya banyak teman, dan akhirnya bisa terjerumus ya. Jadi keluarga tidak harmonis juga dapat berpengaruh pada penyebab seks bebas. Yang terakhir ada rasa ingin tahu yang tinggi dan masa pencarian jati diri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, rasa ingin tahu yang tinggi dan masa pencarian jati diri. Ya, masa remaja itu mereka labil, mereka serba ingin tahu, serba ingin mencoba, serba ingin mencari jati dirinya ya. Seperti itu. Dampak seks bebas pada remaja. Di sini ada 3 dampak ya. Yang pertama dampak fisik seperti penyakit menular seksual dan kehamilan tidak direncanakan. Yang kedua ada dampak psikologis seperti stres, depresi, dan kehilangan harga diri, trauma emosional berkepanjangan. Yang ketiga ada dampak sosial, stigma negatif dari masyarakat, putusnya sekolah, dan masa depan terganggu. Ya, ini adalah dampak-dampak seks bebas pada remaja. Upaya pencegahan seks bebas pada remaja. Yang tadi kan ada faktor-faktornya. Nah, sekarang saya mencantumkan upaya pencegahan seks bebas pada remaja. Yang pertama ada edukasi seksual yang tepat, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah penguatan nilai agama dan moral, ya. Jadi kuatkan iman, kuatkan mental dan moral kalian agar tidak terpengaruh atau tidak terjerumus pada pergaulan-pergaulan bebas atau pergaulan-pergaulan negatif. Yang ketiga, kontrol media dan teknologi ya. Selalu awasi keluarga kita maupun kita sendiri harus menjaga diri kita. Ya, menjaga diri itu tidak hanya merawat tubuh, menjaga tubuh, tapi juga dengan menjaga harga diri dan masa depan kita ya. Yang keempat ada komunikasi efektif dengan orang tua. Terbukalah dengan orang tua kalian, ceritakan apa yang terjadi di dalam hidup kalian, apa yang sudah kalian lalui, agar apa? Agar terhindar dari perilaku seks bebas, perilaku terjerumus dengan lingkungan-lingkungan negatif. Jadi setidaknya orang tua kita atau kita itu dalam pengawasan ya. Jadi komunikasi efektif dengan orang tua, terbukalah dengan orang tua. Jangan malu untuk menceritakan apapun kepada orang tua ya, agar kita senantiasa selamat dari lingkungan-lingkungan negatif. Seperti itu ya. Selanjutnya ada peranan dalam pencegahan. Di sini saya mencantumkan 4 peranan. Yang pertama ada orang tua, memberikan edukasi dan pengawasan lebih ya. Yang kedua, sekolah menyediakan program seksual yang mendidik. Yang ketiga, berkata tidak dan fokus ke masa depan. Yang keempat, pemerintah menggalakkan kampanye anti seks bebas dan penyuluhan kesehatan. Ya, di poin pertama orang tua memberikan edukasi dan pengawasan lebih ya. Yang tadi edukasilah
anak-anak kalian atau adik-adik kalian di rumah edukasi dengan edukasi seksual yang benar, yang mudah mereka pahami, yang mudah mereka eh, lakukan ya, yang mudah mereka mengerti gitu. Tidak berlebihan, tidak terlalu vulgar, tapi mereka mengerti dan paham. Yang kedua ada sekolah, menyediakan program seksual yang mendidik ya, tidak hanya di rumah, di sekolah juga itu harus eh, menyediakan program seksual yang mendidik ya. Kita tidak tahu ya anak-anak kita atau adik-adik kita di rumah kelihatannya baik-baik saja atau kelihatannya seperti anak-anak anak baik-baik gitu ya. Tapi kita tidak tahu lingkungan sekolahnya bagaimana ya. Bisa jadi di lingkungan sekolahnya dia mendapatkan pembulian seksual seperti itu ya atau jadi korban cabul atau apapun itu ya di lingkungan sekolahnya. Lalu yang ketiga ada remaja. Berkata tidak dan fokus ke masa depan. Nah, kita sebagai remaja generasi penerus bangsa harus berani berkata tidak untuk menolak hal-hal negatif dan tidak terjerumus pada pergaulan bebas ya. Jaga masa depan kita, hargai diri kita. Jadi jangan jangan gampang terjerumus atau gampang diajak oleh lingkungan-lingkungan yang negatif ya. Lalu yang keempat adalah pemerintah menggalakkan kampanye anti seks bebas dan penyuluhan kesehatan ya. Ini seharusnya pemerintah juga ikut andil untuk mengedukasi dalam pencegahan seks bebas. Yang terakhir ada slide kesimpulan. Kesimpulannya adalah seks bebas membawa banyak dampak negatif bagi remaja, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, tekanan mental, serta hilangnya pendidikan dan masa depan adalah resiko yang nyata harus dihindari. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja perlu memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya, menjaga diri, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, dengan bersikap bijak dan menjauhi pergaulan tidak sehat. Masa depan yang lebih baik dapat diraih. Sedikit kata-kata dari saya, jagalah diri kita, hargai diri kita, dan berpegang teguhlah pada nilai-nilai yang benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.